Halo sobat, selamat kembali lagi ke Penjajah Ilmu Channel. Oh iya sobat, kamu pasti sering mendengar orang yang gak percaya diri alias minder. Terkadang ada yang menurut kita orangnya pintar, go odlo oking dan serba berkecukupan, tetapi pada kenyataannya orangnya gak percaya diri. Nah, dalam video kali ini aku mau jelasin tentang gimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Tips-tips ini aku rangkum berdasarkan kajian psikologi ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe Penjajah Ilmu Channel supaya kamu gak ketinggalan video-video yang menarik dan pastinya menambah wawasan kita. Berikut tips-tips untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pertama, mulailah merawat tubuh kamu. Secara alami, saat kita melakukan perawatan diri, akan membentuk pikiran yang positif terhadap penilaian diri sendiri. Selain itu, merawat diri tentunya akan membuat kita fresh, yang kemudian akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Perawatan diri di sini bukan sebatas kita pergi ke klinik kecantikan untuk perawatan diri, tetapi yang dimaksud lebih ke memperhatikan fisik dan juga kesehatan mental. Berikut adalah beberapa praktik perawatan diri yang terkait dengan tingkat rasa percaya diri yang lebih tinggi, misalnya seperti pertama, memperhatikan apa yang kita makan. Makan sehat memiliki banyak manfaat termasuk tingkat rasa percaya diri dan harga diri yang lebih tinggi. Saat kamu memberi tubuh kamu makanan yang kaya akan nutrisi, kamu merasa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bertenaga yang dapat menghasilkan perasaan lebih baik tentang diri sendiri. Kedua, olahraga. Studi secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga fisik meningkatkan rasa percaya diri. Misalnya, sebuah studi tahun 2016 menemukan bahwa aktivitas fisik teratur meningkatkan citra tubuh peserta. Dan ketika citra tubuh mereka meningkat, mereka merasa lebih percaya diri. Ketiga, meditasi. Lebih dari sekadar praktik relaksasi, meditasi dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dalam beberapa cara. Pertama, meditasi membantu kamu mengenali dan menerima diri kamu sendiri. Meditasi juga mengajarkan kamu untuk menghentikan pikiran negatif tentang diri sendiri dan memutuskan hubungan dari perbincangan mental yang tidak membantu yang mengganggu rasa percaya diri kamu. Keempat, memperhatikan tidur. Kurang tidur dapat memengaruhi emosi kamu. Sebaliknya, tidur berkualitas tinggi telah terkait dengan sifat kepribadian positif, termasuk optimisme dan harga diri. Merawat diri kamu penting untuk rasa percaya diri. Pastikan kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan untuk merasa baik tentang diri kamu dan kemampuan kamu. Kedua, bersikap baik pada diri sendiri. Bersikap baik pada diri sendiri ini, kalau dalam bahasa kekinian, lebih dikenal dengan self-love. Aku yakin kamu pasti gak asing dengan istilah itu. Nah, belas kasihan pada diri sendiri termasuk sikap kita terhadap diri sendiri ketika terjadi sesuatu yang buruk. Misalnya, ketika mengalami kegagalan, pada umumnya orang akan menyalahkan diri sendiri. Bersikap baik pada diri sendiri adalah kita menyadari bahwa semua yang di dunia ini tidak ada yang sempurna, termasuk kita sebagai manusia. Dan ketika terjadi kegagalan dalam menggapai suatu hal, kita mampu lebih menerima dibandingkan terus menyesali dan menyalahkan diri sendiri. Sebuah studi tahun 2015 menghubungkan belas kasihan pada diri sendiri dengan rasa percaya diri. Jadi, saat kamu berada dalam situasi yang menantang, sadarilah bahwa menjadi tidak sempurna atau gagal kadang-kadang adalah bagian dari menjadi manusia. Berusaha untuk menghadapi pengalaman-pengalaman ini dengan kasih sayang pada diri sendiri. Ketiga, berpikiran positif pada diri sendiri. Pemikiran negatif pada diri sendiri dapat membatasi kemampuan kita dan mengurangi rasa percaya diri. Ketika kita berpikiran bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu atau bahwa itu terlalu sulit, maka akan memunculkan pikiran kita supaya tidak mencoba. Nah, berbeda halnya ketika kita berpikiran positif pada diri sendiri, maka akan memupuk belas kasihan pada diri sendiri dan membantu Anda mengatasi keraguan diri dan menghadapi tantangan baru itu. Misalnya, ketika kamu mulai berpikir bahwa gak bisa memberi ide-ide dalam sebuah rapat, ataupun merasa malas atau mencari-cari alasan untuk tidak berolahraga. Coba segera ingatkan kepada diri kamu sendiri bahwa pemikiran itu tidak selalu tepat. Kemudian cari cara untuk mengubah pemikiran tersebut menjadi berbicara positif pada diri sendiri. Berikut beberapa contoh cara menghadapi pemikiran negatif pada diri sendiri dan merubahnya menjadi cara berpikir yang lebih positif, meningkatkan rasa percaya diri Anda sepanjang jalan. Saya tidak bisa menangani ini, atau ini tidak mungkin. Menjadi saya bisa melakukannya, atau yang perlu saya lakukan hanyalah mencoba. Saya tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Menjadi saya bisa melakukannya lebih baik lain kali. Atau setidaknya saya belajar sesuatu. Keempat, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ada peribahasa yang sangat populer dan mungkin kamu pernah mendengarnya, yaitu rumput tetangga lebih hijau. Dalam kehidupan sehari-hari, disadari ataupun tidak, orang-orang biasanya akan membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain. Dan ujungnya ia akan merasa lebih rendah dengan orang lain. Membandingkan ini bisa berupa membandingkan gaji, membandingkan pekerjaan, atau membandingkan pencapaian lainnya.
Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2018 yang diterbitkan dalam jurnal Personality and Individual Differences menemukan hubungan langsung antara rasa iri dan cara kita merasa tentang diri kita sendiri. Secara khusus, peneliti mencatat bahwa ketika orang membandingkan diri dengan orang lain, mereka mengalami rasa iri. Dan semakin besar rasa iri yang mereka miliki, semakin buruk perasaan tentang diri mereka. Bagaimana cara membangun rasa percaya diri saat kamu menyadari bahwa kamu sering melakukan perbandingan? Pertama, ingatkan diri kamu bahwa melakukan hal ini tidak membantu dan merubah keadaan. Ingat, setiap orang sedang menjalani hidupnya sendiri dan hidup bukanlah sebuah kompetisi. Kelima, dikelilingi oleh orang-orang positif. Coba luangkan waktumu sejenak, coba pikirkan bagaimana teman-teman kamu membuat kamu merasa. Apakah mereka selalu membuatmu semangat? Ataukah mereka malah membuatmu merasa rendah diri? Apakah mereka selalu menghakimi kamu? Ataukah mereka menerima kamu apa adanya? Ingat sobat, waktu yang kamu habiskan bersama orang-orang bisa memengaruhi pikiran dan sikap kamu terhadap diri kamu sendiri. Jadi kamu harus menyadari dan sudah waktunya kamu memilih siapa-siapa saja orang-orang yang menjadi teman dekatmu. Hal ini bukan bermaksud untuk menutup diri, tetapi memilih teman bertujuan supaya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungmu dan memberi semangat kamu. Bukan malah membuatmu rendah diri dan akhirnya menjadi tidak percaya diri. Demikian sobat, 5 tips untuk meningkatkan kepercayaan diri. Menurut kamu gimana sobat? Apakah ada tips-tips lain? Komen di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa.